Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia. Ini saya akan menyampaikan penjelasan dari soal-soal untuk ujian tengah semester. Oke, soal yang pertama itu kita menentukan 1 ditambah 7 ditambah 13 tambah 19 tambah 3 ditambah n dikurang 1 itu sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita tentukan n sama dengan 1 itu benar. Kita tulis yang 6n kurang 1 sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n. Kemudian n-nya kita ganti dengan 1. 6n berarti 6 dikali 1 nanti dikurang 1 sama dengan 3 nekat n kuadrat diganti berarti 1 kuadrat ditambah 2 dikali n-nya diganti 1. Kemudian 6 dikali 1 6 kurang 1, kemudian 3 dikali 1 kuadrat berarti 3 dikali 1, 2 dikali 1 2, kemudian 6 dikurang 1 itu adalah 5, kemudian 3 dikali 1 3 ditambah 2, kemudian 5 sama dengan 5. Jadi untuk langkah pertama itu terpenuhi. Kemudian untuk langkah yang kedua, asumsikan n menjadi k. Nah, dari soal itu kan 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 19 ditambah 3 ditambah 6n berarti kita ubah menjadi 6k dikurang 1, kemudian sama dengan ini 3n kuadrat berarti kita ubah menjadi 3k kuadrat ditambah yang ini 2n berarti kita ubah menjadi k. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, kita asumsikan n itu menjadi k tambah 1. Nah, pertama kita tulis ulang soalnya. 1 ditambah 7 ditambah 13 tambah 19 tambah 3 ditambah 6n dikurang 1 sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n. Pertama kita tulis yang langkah kedua semuanya disampai ini. Kita tulis semuanya. Ini kemudian yang 6n kuadrat baru kita ubah menjadi n ditambah k. Nah, 6 kita turunkan, kemudian n itu kan k ditambah 1, berarti k ditambah 1, kemudian dikurang 1 sama dengan, kemudian yang 3n kuadrat berarti 3 kali k tambah 1 kuadrat ditambah 2n berarti 2 dikali k tambah 1. Kemudian 1 ditambah 7 tambah 13 tambah 19 ditambah 3 ditambah 6k dikurang 1, ini hasilnya adalah 3k kuadrat ditambah 2. Maka kita tulis 3k kuadrat ditambah 2k. Kemudian 6 kali k tambah 1 dikurang 1 itu hasilnya 6k ditambah 6 dikurang 1. Kemudian hasil 3 dikali k tambah 1 kuadrat ditambah 2 kali k 1 itu hasilnya 3k kuadrat ditambah 8k ditambah 5. Kemudian 3k ditambah 2k ditambah 6k ditambah 6 kurang 1. 3k sama karena koefisiennya 1. Kemudian 2k ditambah 6k itu 8k. Kemudian 6 dikurang 1 itu 5. Maka terbukti hasilnya sama. Kemudian yang soal kedua, apakah 221 dan 229 itu termasuk bilangan komposit atau bilangan prima? Pertama kita buktikan yang 221 dulu. Penyelesaiannya untuk memeriksa ini dipilih bilangan positif yang cukup kecil, misalnya 2. Selanjutnya diperiksa apakah 2 pangkat 221 komplement 2 modulo 221. 2 akar 221 sama dengan 24 dikali 9 tambah 5 ini hasilnya ada 21, maka kita pakai ini. Jadi 2 dipangkat 24 kali 9 ditambah 5 modulo 1. Kemudian 2 pangkat 222 kongruen 2 ini 24 ini kan perkalian dari 8 dikali 3, maka kita pecah. Jadi 2 pangkat 8 pangkat 3 pangkat 9 dikali 2 pangkat 5 modulo 221. Kemudian 2 pangkat 221 2 pangkat 8 ini hasilnya adalah 256. Pangkat 3 pangkat 9 dikali 2 pangkat 5 modulo 221. Nah, 205 ini adalah 221 dikali 1 ditambah 35. Karena 221 ini sama dengan modulo
221. Kemudian 2 pangkat 221 kongruen 35 ditambah pangkat 3 pangkat 9 ditambah 2 pangkat 5 modulo 21. Kemudian 2 pangkat 221 kongruen 35 pangkat 3 ini menghasilkan jumlahnya 42.875.000. Pangkat 9 dikali 25. Nah, 42.000 ini, 42.875 ini adalah 199 dikali 221. Nah, ditambah 1 maka mempunyai hasil 42.875. Nah, karena 42.875 ini kongruennya 21 itu 99, 199 maka kita tulis 0. Kemudian kita tambah 1 pangkat 9 dikali 2 pangkat 5. Kemudian selanjutnya 2 pangkat 221 kongruen 1 dikali 32. 32 ini adalah hasil dari 2 pangkat 5 modulo 221. Kemudian 222 pangkat 221 modulo 32 kongruen 32 modulo 221. Ini adalah hasilnya. Dari hasil perhitungan ini maka didapatkanlah 2 pangkat 221 kongruen 32 modulo 21 karena 2 pangkat 222 itu bukan kongruen 2 modulo 221, maka bilangan 221 itu adalah bilangan komposit. Buktinya adalah 221 ini adalah hasil dari 13 dikali 17. Oke, selanjutnya kita akan buktikan apakah 229 itu bilangan prima atau bilangan komposit. Nah, yang pertama itu 2. Ini kita untuk memeriksa ini kita pilih bilangan positif yang paling kecil. Contohnya ini 2. Nah, kemudian kita periksa apakah 2 pangkat 229 kongruen 2 itu modulo 229. Nah, penyelesaiannya adalah 2 pangkat 229 kongruen 2 pangkat 57 kali 4 ditambah 1. Nah, ini didapat dari mana? Karena 57 dikali 4 tambah 1 itu hasilnya adalah 229. Kemudian kita tulis 2 pangkat 229 kongruen 2 pangkat 57 pangkat 4 dikali 2 pangkat 1 modulo 229. Kemudian 2 pangkat 229 kongruen 2 pangkat 57 ini didapatlah hasilnya ini. Pangkat 4 kali 2 pangkat 1 modulo 229. Kemudian 2 pangkat 229 ini kita kalikan berapa, kemudian ditambah berapa yang mendekati hasil yang dari 2 pangkat 57. Maka didapatlah hasil ini. Kemudian ditambah 122 supaya dia hasilnya menjadi dari 2 angka 57. Kemudian 0 ini dapat dari mana? Dapat dari ini. Karena ini ketika kita bagi 229 itu hasilnya habis membagi 229. Maka kita tulis 0. Kemudian 127 kita tulis pangkat 4, kemudian dikali 2 pangkat 1 modulo 229. Kemudian 2 pangkat 229 kongruen 112 pangkat 4 dikali 2 pangkat 1 modulo 229. Kemudian 202 pangkat 229 kongruen 112 ini pangkat 4 ini didapatlah hasil 221.533.466. Kemudian dikali 2 pangkat 1 modulo 229. Nah, ini sama juga tadi 229 itu dikali berapa dan ditambah berapa yang hasilnya 221.533.456. Maka didapatlah hasil 221.533.455 rupiah ditambah 1. Nah, ini ketika kita bagi dengan 229 maka itu habis membagi, maka
kita tulis 0. Kemudian ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 modulo 229. 2 pangkat 229, ini karena 0 tambah 1 hasilnya 1. Kemudian 2 pangkat 1 ini 2 modulo 229. Kemudian 2 pangkat 229 kongruen 1 dikali 2 hasilnya 2 modulo 229. Maka dari perhitungan tadi kita dapatlah hasil 2 pangkat 229 itu kongruen 2 modulo 229. Karena 2 pangkat 229 ini kongruen 2, maka dapat kita simpulkan bahwa 229 ini bilangan prima. Karena 229 ini cuma bisa dibagi 1. Oke, untuk penjelasannya selanjutnya itu selesaikan persamaan linear Diopantus berikut. Nah, persamaannya itu ialah 221x ditambah 91y sama dengan 156. Nah, dari 221 dan 91. Caranya 221 sama dengan 2 kali 91 ditambah 39. Nah, 91 ini ditambah 39 artinya 1. Kemudian 91 berapa? Itu ditambah 39 itu perkalian 39 dikali berapa dan ditambah berapa yang hasilnya 91. Maka kita dapatlah dari 2 kali 39 ditambah 13. Nah, kemudian 13 ini jadi 9. Nah, 39 ini perkalian berapa yang 13 dikali berapa yang hasilnya 39. Nah, kalau ini 13 dikali ini hasilnya 99, maka sudah habis, maka kita tulis sama dengan 0. Jadi SPB dari 221 dan 91 itu adalah 13. Kemudian karena 13 ini habis membagi 1066, maka ada solusi dari bilangan bulat X dan Y. Nah, yang memenuhi. Kemudian selanjutnya dari kesamaan-kesamaan tersebut disusunlah seperti ini. Nah, dapat dari mana 13? 13 ini adalah EPB-nya. Kemudian 13 ini adalah hasil dari 91 dikurang 39 kali 2. Nah, kemudian diturunkan ke 1 tetap. Nah, 39 ini didapatlah dari hasil ini. 39 ini ketika kita 221 dikurang 91 kali 2, maka jadi 9. Kemudian 2 ini kita tulis. Kemudian kita kalikan 91 tetap. 221 kita kalikan 2, maka dapatlah bentuk seperti ini. Kemudian 91 kali 2 dikali 2, maka bentuknya juga 91 kali 2 kali 2, maka dapatlah 91 kali 4. Kemudian yang kita lihat, yang satu ini sama ada. Karena ini 1, dapat ditulis 91 bagi 1. Ini tadi kan 4 kan? 4 tambah 1 berarti 91 dikali 5 dikurang 221 dikali 2. Maka dapatlah bentuknya seperti ini. Nah, karena ini tandanya nggak boleh negatif, maka kita ubah menjadi positif dan 2-nya kita ubah menjadi negatif. Kemudian karena SPB-nya 13 kan, nah 13 ini dikalikan dengan berapa yang hasilnya itu 1066, maka didapatlah hasilnya 82. Kemudian gitu juga tadi 91 dikali 5 dikali 82, kemudian ditambah 221 dikali negatif 2 ditambah 82, maka didapat
Y-nya berapa, XO-nya berapa, Y-O-nya berapa, dan Z-nya berapa. Nah, untuk A-nya itu adalah 121, kemudian P adalah 91, XO-nya tadi negatif 164, dan Y-O-nya itu adalah 410, dan terakhir Z-nya itu 13, karena FPB dari 221 dan 91. Kemudian pertama kita cari X. Nah, rumusnya adalah XO ditambah B per D dikali K. XO-nya negatif 164 ditambah B-nya 91 per D-nya 13. Nah, dapatlah hasil negatif 164 ditambah 7. 7 ini dapat dari mana? Karena 91 dibagi 13 itu 7. Nah, kemudian yang Y-nya juga sama, yaitu rumusnya YO, bedanya ini dikurang A per D dikali K. Nah, YO-nya berapa? YO-nya kan adalah 410. Kemudian A-nya 221 dan 13. Ini adalah dari D. Nah, 410 ini kita turunkan, dikurang 221 dibagi 13 itu hasilnya adalah 17. Nah, buktikannya X-nya berarti negatif 166 tambah 7K dan Y-nya adalah 410 ditambah 17K. Nah, kita misalkan K itu adalah 0. K itu adalah sebarang. Nah, maka kita kali aja. Negatif 164 ditambah 7 kali 0. Maka didapatlah hasilnya negatif 604. Jadi untuk yang Y juga sama. Kita kalikan aja kali 0. Jadi 410 dikurang 17 kali 0. Maka hasilnya 410. Nah, dari cara ini kita dapatkan X-nya berapa dan Y-nya berapa. Kita substitusikan ke soal. Soalnya adalah 221X ditambah 91Y sama dengan 1066. Nah, 221 dikali X-nya tadi ini adalah negatif 164. Kita tulis, kita masukkan. Kemudian ditambah 91, Y-nya adalah 410. Kita masukkan juga sama dengan 1066. 221 dikali 1064 itu didapatlah negatif 36.244. Kemudian ditambah 91 dikali 410 itu adalah 37.310. Dengan 66. Kemudian kita jumlahkan. Maka didapatlah hasil 1066. Berarti ini terbukti bahwa XO-nya negatif 164 dan Y-nya adalah 410. Oke, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.